Bayangkan Anda sedang duduk di meja kerja, segelas kopi panas di samping laptop, dan niat penuh untuk menyelesaikan tugas penting hari ini. Namun baru 5 menit berlalu, notifikasi WhatsApp muncul. Lalu, email masuk. Lalu Anda iseng membuka Instagram hanya sebentar, dan tiba-tiba 45 menit menghilang. Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan buruk. Ini adalah hasil dari sebuah sistem yang dirancang dengan sengaja untuk merebut perhatian kita. Platform media sosial, aplikasi pesan instan, bahkan email, dibangun menggunakan prinsip yang sama dengan mesin slot kasino, memanfaatkan ketidakpastian untuk memicu dopamin di otak kita. Hasilnya, kita hidup di era ekonomi perhatian attention economy, di mana fokus adalah komoditas langka, dan setiap detik perhatian kita memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan teknologi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan, bahkan unggul, di tengah badai distraksi ini? Untuk memahami tantangan fokus hari ini, kita perlu melihat ke belakang. Sebelum revolusi industri kehidupan manusia lebih lambat, aktivitas harian lebih banyak dihabiskan untuk pekerjaan fisik atau kegiatan yang berulang. Fokus datang secara alami karena distraksi eksternal minim. Era revolusi industri pekerjaan mulai terstruktur di pabrik dan kantor. Waktu dibagi menjadi jam kerja dan jam istirahat. Disiplin waktu dan fokus adalah bagian dari produktivitas. Akhir abad ke-20 komputer dan telepon mulai masuk ke ruang kerja. Distraksi mulai muncul, tapi masih bisa dikendalikan. Era digital 2000-an hingga sekarang internet, smartphone, media sosial, dan aplikasi perpesanan mengubah segalanya. Distraksi menjadi real time. Bahkan saat bekerja, kita membawa mesin gangguan di saku kita. Nicholas Carr dalam bukunya The Shallows menulis, internet bukan hanya menyediakan informasi, tetapi juga membentuk cara kita berpikir. Setiap klik, scroll, dan notifikasi membentuk ulang jalur saraf kita, membuat kita semakin sulit mempertahankan fokus jangka panjang. Fokus bukan sekadar niat atau kemauan. Ada mekanisme biologis yang mengatur kemampuan kita untuk memperhatikan. Peran prefrontal cortex bagian otak ini bertugas mengatur fungsi eksekutif, perencanaan, prioritas, dan pengambilan keputusan. Saat kita fokus, prefrontal cortex bekerja keras memblokir gangguan, attention residue. Menurut penelitian Sophie Lara University of Minnesota, setiap kali kita berganti tugas, sebagian pikiran kita masih terjebak di tugas sebelumnya. Inilah sebabnya multitasking justru menurunkan produktivitas. Dopamin dan distraksi notifikasi memicu pelepasan dopamin, hormon yang membuat kita merasa ingin tahu atau tidak mau ketinggalan. Otak kita menjadi kecanduan mini reward ini, sehingga kita terus mencari distraksi. Tidak semua distraksi terlihat jelas. Distraksi eksternal, notifikasi media sosial, email yang terus masuk, rekan kerja yang mengajak ngobrol. Distraksi internal, pikiran melayang mind wandering, kekhawatiran atau kecemasan, rasa bosan. Distraksi terselubung, multitasking yang kita kira produktif. Membuka tab riset tapi berujung menonton video hiburan. Menunda pekerjaan penting dengan pekerjaan remeh pseudo-productivity. Sebelum masuk ke teknik yang lebih kompleks, ada beberapa langkah dasar yang perlu kita kuasai. Prinsip Deep Work Hal Newport mendefinisikannya sebagai aktivitas profesional yang dilakukan dalam keadaan bebas gangguan untuk memaksimalkan kemampuan kognitif. Tentukan time block fokus tanpa gangguan. Singkirkan ponsel atau matikan notifikasi. Time boxing. Alih-alih daftar tugas yang panjang, atur hari Anda dengan jadwal spesifik untuk setiap aktivitas. Ini memaksa otak fokus pada satu hal dalam satu waktu. Habit stacking gabungkan kebiasaan baru fokus dengan kebiasaan lama yang sudah terbentuk. Contoh, setelah membuat kopi pagi, langsung masuk sesi kerja fokus 30 menit. Digital minimalism hapus aplikasi yang tidak benar-benar dibutuhkan. Gunakan website blocker selama jam kerja. Manajemen energi fokus membutuhkan energi. Pastikan kualitas tidur, pola makan, dan olahraga terjaga. Carl Jung membangun rumah kerja khusus di Bollingen Tower tanpa listrik agar bisa fokus menulis. Bill Gates dikenal dengan Think Week di mana ia mengisolasi diri untuk membaca dan berpikir mendalam. Peneliti MIT menemukan bahwa pekerja yang mematikan email selama jam kerja bisa menyelesaikan tugas 27% lebih cepat. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa rata-rata pekerja terganggu setiap 11 menit dan dibutuhkan sekitar 25 menit untuk kembali fokus sepenuhnya. Ini berarti jika seseorang bekerja 8 jam sehari, hampir separuh waktunya hilang akibat context switching. Untuk mengatasinya, ada beberapa strategi berbasis bukti yang bisa diterapkan. Batching tasks, pengelompokan tugas. Alih-alih membalas email atau pesan segera setelah datang, kumpulkan pekerjaan sejenis dan selesaikan pada waktu yang sama. Metode ini mengurangi transisi mental yang menguras energi.
Time blocking diperkenalkan oleh Cal Newport dalam bukunya Deep Work. Teknik ini membagi hari menjadi blok-blok waktu terjadwal untuk pekerjaan tertentu. Misalnya, pukul 09.00, 11 khusus untuk menulis laporan tanpa akses media sosial. The 2-minute rule. Jika sebuah tugas memakan waktu kurang dari 2 menit, selesaikan segera agar tidak menumpuk. Namun, hati-hati, jangan sampai tugas 2 menit menjadi alasan untuk menghindari pekerjaan penting. Mindfulness and latihan konsentrasi. Studi dari Harvard menunjukkan bahwa meditasi dapat mengurangi distraksi internal, seperti pikiran melayang mind wandering. Latihan sederhana seperti fokus pada napas selama 5 menit sebelum memulai kerja dapat meningkatkan fokus hingga 30%. Lingkungan kita memengaruhi perilaku lebih dari yang kita sadari. Ahli perilaku seperti James Clear menekankan bahwa environment design adalah salah satu kunci perubahan kebiasaan. Minimalisme digital. Hapus aplikasi yang tidak perlu atau jarang digunakan. Gunakan grayscale mode di ponsel untuk mengurangi ketertarikan visual. Zona kerja bebas distraksi. Letakkan ponsel di ruangan lain saat bekerja. Gunakan headphone noise cancelling untuk meminimalkan gangguan suara. Optimasi notifikasi. Nonaktifkan semua notifikasi yang tidak penting. Gunakan fitur Do Not Disturb selama sesi fokus. Tokoh yang berhasil menguasai self-discipline di era digital. Cal Newport. Tanpa akun media sosial, Newport tetap produktif menulis buku bestseller sambil mengajar di universitas. Rahasianya adalah mengadopsi deep work sebagai filosofi, bukan hanya metode kerja. Beinir Eyal. Menulis Indistractable setelah mengalami sendiri kecanduan teknologi. Dia menekankan pentingnya time boxing dan membuat komitmen pada orang lain untuk mengurangi godaan. C. Chris Bailey. Melakukan eksperimen Productivity Project di mana ia membatasi penggunaan ponsel menjadi 1 jam per hari. Hasilnya, tingkat fokus dan kreativitas meningkat drastis. Untuk benar-benar membangun disiplin diri, kita perlu mengintegrasikan strategi ke dalam rutinitas harian. Ritual pagi. Mulailah hari dengan aktivitas tanpa layar seperti olahraga, membaca buku fisik, atau menulis jurnal. Ritual malam. Matikan semua perangkat elektronik minimal 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu untuk refleksi dan persiapan esok hari. Evaluasi mingguan. Tinjau kembali catatan penggunaan waktu dan tingkat fokus. Identifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Bahkan dengan strategi terbaik, hambatan pasti ada. Tekanan sosial. Teman atau rekan kerja mungkin menganggap aneh ketika kita jarang membalas pesan cepat. Solusinya, jelaskan alasan dan buat ekspektasi yang jelas. Rasa FOMO, fear of missing out. Sadari bahwa sebagian besar informasi di media sosial tidak berdampak signifikan pada hidup Anda. Gantikan rasa ingin tahu dengan kegiatan nyata. Kebiasaan lama. Ubah kebiasaan sedikit demi sedikit. Jangan mencoba memutus semua distraksi sekaligus. Distraksi digital bukanlah musuh yang bisa dihilangkan sepenuhnya, melainkan tantangan yang harus dikelola. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mengubah teknologi dari pengganggu menjadi alat pendukung tujuan hidup. Self-discipline bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga tentang menciptakan sistem yang membuat pilihan terbaik menjadi pilihan termudah. Di era informasi ini, fokus adalah mata uang baru. Mereka yang mampu mempertahankan fokus akan memegang kendali atas masa depan mereka, sementara yang lain akan hanyut dalam arus notifikasi dan infinite scrolling. Pilihan ada di tangan kita, jadi mari kita berubah bersama dengan perubahan kecil setiap harinya. Hindari distraksi-distraksi yang tidak perlu, kurangi scroll dan tutup notifikasi yang tidak penting itu. Mari bertumbuh dengan subscribe channel ini